Atas paparannya kita kembali kesempatan kepada HIPMI ini, adik-adik HIPMI Provinsi Riau. Jadi inilah kondisi yang terjadi saat ini. Apakah adik-adik HIPMI ini hadir sekjen sama bendaharanya? Apakah adik-adik HIPMI ini cukup hanya kontrak 10 miliar? Ini yang apa kekuatannya? Ini kalau Pak Ketum bilang 10 miliar. Kalau mau begitu kekuatannya seperti apa? Jadi seperti apa harapan adik-adik HIPMI ini kepada PHR khusus untuk pengusaha yang ada di Riau, khususnya yang ada di HIPMI juga. Kalau cukup 10 miliar kita patok 10 miliar hari ini. Atau yang lebih dari 10 miliar silakan dari Sekjen HIPMI Riau untuk memaparkan sampai ini. Jadi karena Bang HIPMI juga di sana ada Pak Bahlil, ada Pak Erik, ada Pak Sandiaga Uno yang di HIPMI pusatnya. Ya, mari sama-sama kita ini kan. Tapi kalau clear cukup di 10 miliar, kita pakar di 10 miliar. Silakan Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Ketua, Bang Kanda Aruna, Rob, dan Pak Sukanto waktunya. Gimana tadi, Pak? Kita minta Berdiri, seperti apa harapan dari HIPMI Provinsi Riau terhadap kesempatan atau kesempatan berbisnis di WK Rokan ini, yang mana putaran nilai putaran keuangan yang di 2 tahun sebelumnya itu 15 triliun per tahun untuk operator sebelumnya. Nah, tadi di diskusi kita mengerucut untuk lokal diberikan kesempatan dinilai 10 miliar. Nah, apakah keinginan itu sudah sejalan dengan keinginan dari HIPMI sendiri? Sebagai generasi berikutnya yang disampaikan Prof tadi harus ada keadilan. Jadi nanti adik-adik HIPMI ini ke depan sudah yang dari Riau sudah menasional tingkatnya. Jadi bukan lagi di level tingkat 10 miliar. Kalau tingkat 10 miliar kita kebagian di kabupaten aja kali. Silakan. Kalau 10 miliar geli-geli aja kantong kita tuh, Pak. Kalau pengusaha kan. Sebelum saya panjang lebar berbicara, kita bacakan dulu sini. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Di sini tadi kita ngomong sampai berapa kali pertemuan Pak RP? 4 ya? Sebelum ini. Mungkin ke depannya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak ada habisnya. Artinya retorika tanpa aksi. Kalau kami pengusaha itu fiksi. Berdebat pun kita sama menteri, berdebat pun kita sama presiden. Kalau cuma di forum tidak ada ujung-ujungnya, sama aja. Nanti kita bakal mengundang lagi. Bahkan mungkin sampai tokoh dunia kita undang, Pak. Kita mau ujung dari pembahasan ini seperti apa? Saya mau tanya dulu sama Pak Suwanto, izin Pak tanya. Kabarnya proses pelelangan yang ada di PHR sekarang ini nggak di Riau ya Pak? Masih di Jakarta. Kalau itu mungkin Pak Rudi kali bisa jawab ya. Mungkin Pak Rudi bisa jawab. Pak Rudi masih ada? Halo Pak Rudi, silakan. Oh ya. Izin Pak Rudi. Proses pelelangan yang sekarang berlangsung di PHR itu masih diproses di Jakarta ya Pak? Izin. Ada 2 Pak, ada yang di Riau, ada yang di Jakarta. Karena memang organisasi kita sejak dari transisi kemarin itu semuanya di Jakarta untuk yang kontrak ya. Dan kalau yang untuk PO itu kita lakukan di Riau. Tapi dengan situasi COVID kita kan tetap harus berjalan sehingga dalam hampir banyak pengadaan itu memang lewat online gitu. Artinya semua proses itu masih di Jakarta, baru beberapa proses pelelangan itu di Riau, Pak. Di wilayah kerjanya Blok Rokan. Kalau jasa, ya. Kenapa harus di Jakarta, Pak? Kenapa harus di Jakarta dengan wilayah kerjanya Blok Rokan? Sementara PHR ini wilayah kerjanya Blok Rokan. Kenapa harus di Jakarta? Organisasi kita dari awal setupnya itu memang di Jakarta, Pak. Jadi kita
ya orangnya di Jakarta, ya kita bekerjanya di Jakarta. Tapi kan semua ini dilakukan melalui online. Mungkin pertanyaan saya, kira-kira apa yang jadi kendala atau jadi masukan dari Bapak sehingga hal ini menjadi satu pertanyaan gitu. Oh ya. Izin. Dulu sebelum PHR kontraknya bulan berapa setahun yang lalu di Chevron itu melakukan semua aktivitas mau pelelangan, semua aktivitas yang jasa penunjang aktivitas minyak dan gas alam itu semuanya di Riau, tepatnya di Rumbai dan di Duri. Semua aktivitas. Artinya apa, Pak? Artinya kalau aktivitasnya itu berkembang di Riau, ekonomi kita bangkit. Kita ini baca ada namanya itu PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Yang mana pemulihan ekonomi nasional itu dimulai dari daerah. Daerah kita Riau, daerah kita kabupaten, provinsi, baru berkembang ke pusat. Dia kan bertentangan, Pak, kalau kita semua proses pelelangan dibawa ke Jakarta, kami di sini buta informasi. Sementara kabar dari teman-teman, proses pelelangan di SKK Migas dan di PHR itu cepat. Bisa 3 hari, bisa 2 hari. Itu informasi yang saya dengar. Karena saya bukan pelaku langsung di situ. Ini anggota-anggota saya berbicara, saya sudah coba masuk tapi nggak bisa. Terbentur dengan aturan yang mengatakan di sini hak istimewa itu 50% saham yang dikuasai Pertamina itu perusahaan-perusahaan itu yang dikatakan anak tadi, anak perusahaan BUMN yang sahamnya 50%, 51 lebih, artinya 51%, itu dikasih hak istimewa, Pak, oleh PHR. Seharusnya yang dikasih hak istimewa itu perusahaan-perusahaan lokal yang di daerah, yang MPWP-nya di Duri, yang MPWP-nya di Rohil, yang MPWP-nya di Kampar, wilayah kerja Blok Rokan. Mereka bayar pajak setiap tahun tapi nggak dapat kerja. Yang dapat kerja anak perusahaan yang MPWP-nya bukan di Riau. Bukan ini satu ketimpangan untuk pemulihan ekonomi nasional kita, Pak. Izin? Ya, Pak. Ya, baik. Itu kira-kira pertanyaannya dari adik-adik HIPMI. Memang cukup cukup agresif anak muda Pak Sukamto, Pak Rudi. Tapi itulah generasi ke depan yang memang pengusaha ke depan yang harapan Pak Prof tadi menjadi penasional. Tentu ada 2 poin yang saya tangkap bahwa dari Sekjen HIPMI tadi meminta bahwa segera kembalikan proses pengadaan barang dan jasa yang berada di Jakarta, kembalikan ke Riau. Yang kedua, bahwa semua perusahaan-perusahaan yang ada di daerah di tempatan yang mau NPWP depan itu diberi kesempatan. Silakan Pak Kamto dan Pak Rudi. Pak Kamto duluan silakan. Ya mungkin tambahan sedikit lah tadi mungkin kurang jelas yang disampaikan kurang. Jadi kan sebetulnya organisasi kita yang untuk pengadaan ini sebelum berakhirnya operator yang lama itu semua sudah dipindah ke Jakarta. Jadi sudah cukup lama sebetulnya pengadaan itu, kemudian organisasinya ya di Jakarta. Tapi tadi saya dikatakan Pak Rudi bahwa untuk proses pengadaannya sendiri sebetulnya dia lakukan ada di Jakarta, ada di daerah, dan juga dilakukan secara online. Tapi tadi masukan, nah ini kan tadi masukan lah ya, meminta pengadaan coba dikembalikan ke daerah untuk yang berkarokan gitu ya. Nah ini kan masukan, saya kira Pak Rudi sudah mendengarkan. Terus terkait dengan regulasi, kembali lagi tadi, kalau tadi kita pedoman, regulasi, saya kira tadi Pak Prof sudah menyampaikan kalau regulasinya kemudian harus ditinjau, harus ayo kita lihat ke sana gitu kan. Karena kita tentu melakukannya berpedoman pada aturan dan cantolannya di regulasi. Gitu aja. Izin Pak sedikit menambahkan, kalau kita alasannya online, Kementerian PU juga online, Kementerian Cipta Karya juga online, Kementerian Perhubungan juga online, tapi mereka tetap berkantor di Riau, membuka cabang untuk melaksanakan tugas-tugas pelelangan itu di daerah wilayah kerja. Tidak ada alasan sekarang online, ya karena online harus proses di sana. Kita lobby kemana? Ya, sorry, dikit.
jadi kayak gayung bersambut. Tadi kita masukannya kan ya. Jadi memang ini organisasi di kami sekarang ini memang mengikuti apa yang lama gitu sebetulnya. Jadi tadi kan usulan tadi kan, nah ini usulan tangkap, nanti Pak Rudi mungkin bisa kita lihat ke dalam ya. Baik, Pak Rudi bisa menjawab Pak permintaan adik-adik HIPMI. Tim Pak Rudi itu balik ke Riau Pak, katanya Pak jangan lagi berkantor di Jakarta, sehingga semua proses lelang kemudian aktivitas. Jadi ada benarnya Pak adik-adik HIPMI ini Pak, dengan semua seperti dulu yang saya mengalami proses lelang itu diadakan di Rumbai, itu hotel rame Pak, hotel rame, restoran rame, UMKM hidup gitu. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan, sehingga adik-adik HIPMI ini mungkin belum banyak yang mungkin berkecimpung langsung di sektor migas, tapi dengan kebijakan yang diminta tentu HIPMI akan kebagian kegiatan-kegiatan. Mungkin hotel mereka jadi hidup, wisma mereka jadi hidup, restoran mereka jadi bergairah. Nah ini kembali kepada Pak Rudi sebagai chairman atau PIC untuk supply chain Pak. Jadi mereka berharap menunggu segera balikin program proses itu ke Riau. Silakan Pak Rudi dikomentari Pak. Pak Rudi masih dengar Pak? Oke, bisa dengar Pak? Ya, jadi sama seperti tadi ya disampaikan bahwa kita saat ini memang organisasi ini mengikuti organisasi yang sebelumnya dari operator sebelumnya. Nah, ini situasi yang memang kita hadapi. Dan tadi kita menangkap memang masukan dari rekan-rekan ya HIPMI bahwa sebaiknya pengadaan itu dilakukan di Rumbai. Ini kita terima sebagai masukan untuk kita sampaikanlah ke manajemen jika hal tersebut dapat dilakukan. Baik, alhamdulillah. Jadi Pak Aris. siap. Ya Pak Rudi silakan Pak Rudi. Ya cukup Pak. Oh, cukup ya. Baik. Saya khawatir nanti suara. Oke. Bisa nambah dikit lagi Pak Aris? Silakan. Ya. Ini memang terbuka buat yang dimasuk pengusaha lokal yang Bapak bilang sudah bekerja sama dengan PHR tadi, itu seperti apa kategorinya Pak? Definisi ke pengusaha lokal itu? Baik, silakan, mungkin itu terkait kepada Local business development tadi. pedoman yang Pak Rudi gulirkan kali Pak. Silakan Pak Rudi. Nah kalau local business development ini kita bicara spesifik ya mengenai local business development. Yang dimaksud perusahaan lokal itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar ya dalam local business development, itu ada sekitar 600 sampai 700, dan itu merupakan perusahaan yang didirikan di sekitar wilayah operasi kita. Izin Pak, Demikian. berapa 700 Pak? 700-an. 600 sampai 700 perusahaan itu yang terdaftar di LBD. Ya. Izin Pak Ketua, perusahaan kita ada terdaftar berapa di situ Pak Ketua? Perusahaan APJMI, teman-teman kita dari 700. Dari 700 ada berapa masuk ke local business development? Kalau kita yang di APJPMI sekarang tidak ada yang dari LBD. Tidak ada ya? Tidak ada. Ini masih kami ragukan ini Pak Rudi. Masih kami ragukan apakah betul MPWP bisa dibuat. Apakah betul KTP orang yang pelaku langsung local business development itu kelahiran betul-betul wilayah kerja, blok rokan. Masih kami ragukan ini Pak. Dari 700 pengusaha ini tadi. Sementara kawan-kawan dari asosiasi ini kita ngobrol setiap hari di kedai kopi sini. Aduh, susah berat masuk. Yang ini susah berat masuk, yang ini enggak ada dapat. Ini udah dikuasai. Betul enggak kategori yang secara definisi betul MPWP mereka betul bisa dibuat MPWP. Nah, KTP untuk membuktikannya. Betul enggak KTP mereka itu KTP Riau, KTP Rohil, Rohul, Duri, Bengkalis atau Siak.
yang betul-betul dari nenek moyangnya meninggal di situ, bapaknya meninggal di situ, mungkin pun dia meninggal di situ. Artinya memang harus ada hak istimewa orang-orang dari wilayah kerja Blok Rokan ini, dari 5 kabupaten ini, di dalam local business development ini Pak Aris. Siap. Itu yang saya tekankan di sini. Saya meminta di cross check lagi. Ini katanya 700 ini jumlah yang banyak, sementara kita sama teman susah masuk ke PHR. Oh berat, udah diatur ini. Jadi gimana? Sementara sini data yang dari Pak Rudi tadi 700. Ini pengusaha dari mana? 700 ini pengusaha dari mana? Kadang-kadang Pak yang kami dengar di telinga, catering pun orang Jakarta yang siapin. Tenaga security-nya orang Jakarta yang siapin. Banyak orang Riau yang butuh kerja, Pak. Banyak orang Riau pandai masak. Catering aja barang yang tidak teknis sampai orang Jakarta yang siapkan. Ini kan aneh. Dimasukkan di dalam local business development. Nah itu aja Pak. Baik, terima kasih Sekjen ini. Mungkin Pak Sukamto, memang ini clear Pak. Ini dari baselor, dari teman-teman ada di HIPMI. Memang di ruang lingkup mereka. Ternyata yang namanya 700 LBD itu mereka tidak mendengarkan informasi itu secara konkret dari sisi HIPMI. Kalau kami sih dari teman-teman PJMI itu sudah kita tidak di situ posisinya. Cuman teman-teman di LBD itu menjadi binaan kita. Karena memang seperti harapan Pak Rektor tadi bahwa tidak selamanya mereka sudah 12 tahun LBD terus Pak Kamto. Itu yang juga Pak Kamto juga harus siasati. Mereka harus naik ke level menengah nanti ke depan. Sudah 12 tahun mereka sampai ke kita, "Bang, masa kami LBD terus sih 12 tahun?" gitu loh. Nah, inilah yang kami coba rangkul dari sisi APJMI, merangkul mereka untuk meningkatkan kelas mereka. Seperti harapan Pak Rektor tadi. Nanti lama-lama udah naik menengah, besar, nasional dan internasional. Itulah sebenarnya yang menang yang namanya berkeadilan tadi. Silakan Pak Kamto dijawab Pak. Ya ini menarik, nih saya mau meluruskan saja supaya tidak pengertian. Jadi ada pengusaha lokal dalam konteks pengusaha yang menengah besar gitu ya. Ada pengusaha kecil yang tergabung dalam LBD. Nah jadi yang Rugi katakan tadi 700 itu adalah yang kecil tadi, yang memang kita memberikan beberapa kategori, salah satunya tipe pekerjaan itu yang tidak terlalu berbahaya. Seperti motong rumput, ngecat pipa. Nah itu yang 700 itu adanya tersebarnya di semua daerah yang daerah operasi kita ya, 5 kabupaten dan kota itu. Dia ada di Rumbai ada, di Dumai ada, di Papua ada. Mereka ada di sana semua. 700. Bukannya Dumai bukan wilayah kerja Pak, wilayah kerjanya Kampar, Rohil, Rohul, Siak, Bengkalis. Iya, Dumai itu ada tangki kita juga. Dia bukan WK Rokan, tapi ada tangki kita di sana. Jadi gini, kita beroperasi sebetulnya di 5 kabupaten dan 2 kota. Ya, jadi ada kabupatennya ada Siak, ya, ada Bengkalis, Kampar, Rohil, lalu kotanya Dumai dan Pekanbaru. Jadi di rumah juga ada LBD itu yang motong-motong rumput gitu ya, itu ada semua yang nyapu dan sebagainya. Nah itu 100 tadi yang dikatakan oleh Pak Rudi. Tapi kalau pengusaha lokal menengah, nah itu ada kriterianya memang. Salah satunya adalah perusahaannya berdomisili di sini, ya di tempatan di Riau. Itu juga ada. Nah, berapa jumlahnya teman-teman dari APJMI sudah pernah masukkan. Kemudian kemarin kita juga dapat lagi masukan dari beberapa tempat. Itu memang cukup banyak juga, gitu kan ya. Dan sebagian dari mereka juga ikut bekerja sekarang di situ, gitu ya. Jadi maksudnya bekerja di WK Rokan saat ini. Nah ada juga yang memang belum gitu ya. Nah ini supaya nggak salah ini ya, nggak salah nanti pengertiannya. Baik, mungkin begini juga saya sekedar ditambahkan kali Pak Sukamto dan Pak Rudi. Karena adik-adik HIPMI ini kan juga punya DPC Rohil, punya DPC Siak, Bengkalis. Dan mungkin ini mereka mungkin punya adik-adik binaan kali. Punya adik-adik binaan yang mereka duduk, ternyata adik-adik binaannya mungkin nggak kebagian. Ini memang perlu di Pak Sukamto sebagai leader di sana, tinggal diatur waktunya, mungkin ada HIPMI duduk bareng. Sehingga aspirasi dari adik-adik binaan di DPC mungkin tidak dapat kesempatan, harus punya kesempatan mungkin.
Kita sering baca berita Pak dari koran nasional, dari koran lokal, SKK Migas dan PHR itu akan melibatkan pengusaha-pengusaha lokal, tenaga lokal, itu berita sering kami baca Pak. Kadang lewat-lewat di jendela HP kami. Tapi ini aduh penyedap tidur aja nih, kadang-kadang sampai indah berita sampai tak tidur kami Pak. Harapan kami dari HIPMI, tolonglah para pengusaha lokal ini dikasih hak istimewa sama dengan 50% saham perusahaan yang anak perusahaan Pertamina atau PHR tadi. Dikasihkanlah kami hak istimewa, Pak. Kami tak minta otsus dong. Kami cuma minta hak istimewa yang nilai kegiatan 50 miliar ke bawah. Biarkanlah abang-abang kami ini yang ikut kompetisi di dalamnya. Jangan di atas 20 miliar, 10 miliar anak perusahaan, cucu perusahaan. Ini namanya jeruk makan jeruk, Pak. Kalau direksi yang mengatur proses pelelangan, saya baca di sini direksi. Di sini direksi yang mengatur proses pelelangan, mengadopsi dari Kepmen mengadopsi dari Kepres. Nah di sini yang mengatur, artinya itu bapak kandungnya sendiri. Bapak kandung itu akan tega dengan anak kandungnya Pak. Kami masuk ke dalam tetap kalah. Begitulah kira-kira Pak. Harapan kami yang 50 miliar ke bawah, berikanlah kami kesempatan yang sama dengan saham 50% yang di dalam yang dikunci bahasanya sini Pak. Yang dikunci oleh Permen ini tadi. Permen. Yang dikunci ini. Berikan kami hak yang sama. Itu aja. Terima kasih luar biasa. Jadi buat teman-teman di APJPMI, teman-teman baik yang ada di floor, baik yang ada di online, luar biasa statement dari Sekjen HIPMI tadi. Berikanlah kontrak-kontrak yang nilainya 50 miliar ke bawah untuk pengusaha lokal yang ada di Riau. Luar biasa.